sih ya. Ada. Warna emas mungkin ya. Iya, gold pasti jelas. Lu udah pernah ke Brunei? Belum gue. Belum. Lu deh. Belum. Brunei. Gue kadang mikir itu kan negara ada minyak terus sejahtera kan, warga penduduknya dikit. Gue kadang dulu pernah mikir gini nih sebelum apa gue di sana jadi street bowler nomor 1 ya. Jadi jagoan. Sama. Iya bener dong, karena filosofi gue gini Bi. Itu kan basket bukan olahraga nomor 1-nya dia. Jadi kalau kita ke situ mungkin lebih cepat punya nama apa ya? Dulu gua gak tahu. Kalau gue sama kayak lo, idenya cuman gue sempat kepikiran gini, Bi. Wah, gue mau masuk timnas susah di sini kan. Tapi gue ngelamar aja jadi timnas Brunei gue. Basket. Udah. Yang penting timnas. Dikasih rumah di Brunei, udah sabi. Boleh. Teorinya make sense. Iya dong. Nah gue penasaran ya, kenapa negara sesejahtera itu gue nggak pernah denger cerita banyak warga negara yang susah untuk, harusnya kan berlomba-lomba untuk tinggal di situ apa? Gue nggak pernah denger sih. Culture. Setahu gue culture. Culture-nya apa? Dia kan kayak apa bilangnya? Culture banyak orang tuh bilang tuh dia nggak bebas. Jadi kayak semua tuh lebih Islami apa gimana sih? religius lah. Dia kan rumpun Melayu kan. Tapi religius dalam tingkat yang lumayan kuat gitu. Jadi buat orang-orang kayak liburan ke sana aja. Kalau judul liburan kan kalau emang aturannya atau culture-nya kuat ya mungkin mereka nggak terlalu ini juga gitu. Iya juga ya. Itu sih yang gue dengar ya. Gue nggak tahu juga sih. Gue juga jarang tuh denger, lu mau kemana lu? Brunei? Jarang. Kecuali penyanyi. Diundang oleh iya. Lu pernah ke ini gak? Timur-Timur? Belum. Lu deh. Udah. Fix. Sarana Gusmao. Jelas. Mendarat. Set. Raul Lemos. Mendarat Timur-Timur. Bayar visa. Loketnya gak kayak loket Dufan. Jelas. Gimana jadi? Nyampe. Terus dia bilang. Suruh antri situ katanya bayar visa. Gue bilang. Mana kantornya kagak itu loket. Oh visa on arrival. Loket. Kayak pos beneran pos loket. Kok bayar sih, Mat? Mau harian apa terusan katanya? Yang mau bayar tuh. Kan udah bukan Indonesia deh kan. Iya maksudnya kalau ke Singapura kan juga gak bayar kita. Nah itu bayar waktu $20 gue. Oke. Visa on arrival. Sampai terus naik taksi, stopin taksi. Taksi pokoknya lu naik, ada stopin lagi, dia angkut lagi. Oh kayak bisa ada juga di Grab juga ada paket itu bisa. Gimana? Jadi orang bisa nebeng di trip lo. Lebih murah gitu kan. Iya, nah gue naik. Orang pertama gue naik dari airport. Lu sendiri? Sendiri. Tengah jalan ada 3 orang. Ya ada aja ceritanya. Iya, tengah jalan ada 3 orang. Nah yang paling deket dia 3 orang. Nah gue paling akhir dianterin. Gue bilang, kok begini? Gue bilang, ya emang begitu aturannya. Bahasa Inggris mereka? Bahasa Portugis? Bahasa Portugis sama bahasa Inggris di sana. Nah ada di sebagian area itu memang yang Indonesia banget, ada yang Australia banget lah, Portugis banget. Jadi lu transaksi pakai dolar, jadi transaksi pakai rupiah. Pas pernah gue yang di daerah yang pakai dolar itu beli rokok aja di gerobak nih, orang gerobak jualan. Gue bilang, gue ngomongnya kayak ngomong Jakarta aja kan, bang Marlboro merah, gue bilang gitu kan. Dia gini-gini, wah apa gue salah ngomong gue pikir kan. Marlboro red, wah Marlboro red, oke. $10, anjing mahal. Tapi di sana ada patung gini, kayak di Brazil. Gini, wah Yesus. keren. Patungnya keren, pantai juga bagus. Lu dalam rangka apa sih itu? Kerja. Serius. 3 hari udah tuh. Ditawarin seminggu. Gue bilang 3 hari gue pulang. Cukup nih gue bilang. Udah. Di hotel tapi oke. Di hotelnya tuh katanya biar aman ditempatinnya di siapanya si Sanana aja. Oke. Udah tuh katanya. Biar aman. Karena hotel itu di sebelah Kementerian Secretary of Defense. Menteri Pertahanan. Harusnya makin aman dong. Iya makin aman. Dan itu juga hotel yang punya katanya siapanya, ponakan atau siapanya itu. Udah tuh. Baru nyampe besok pagi gue mau berenang dong. Pikir wah keren nih. Kalau berenang keren kok kayak di hotel-hotel di Puerto Rico gitu.
dari kamar gue main buka baju aja langsung kan pakai anduk set mau berenang gue jalan. Wah masuk kolam renangnya orang pakai senjata begini mondar-mandir kayak di Kolombia gitu anjing. Ada apa nih? Gue balik lagi dong ke resepsionis gue bilang gue tanya. Kak ini mau berenang bisa apa enggak nih gue bilang. Kok ada orang pakai senjata? Oh iya itu ponakan Sarana lagi berenang. Udah balik lagi kamar gue. Fix gue. Kayak di Kolombia tuh. Jadi dia berenang di pinggir kolam jalan begini. Wih keren sih. Keren berasa Escobar gue. Enggak gue. Enggak. Tegang jujur. Asli, tapi itu pengalaman gue seru sih. Timur tuh. Tahun berapa itu, Mat? Lama banget tuh. 2010 kali, 2011. Atau sekarang udah kayak katanya sih udah jauh lebih ini ya, lebih Oh, udah lama itu. Udah lama. 16 tahun. Kita lagi streetball mah itu. Iya, bener. Bayu kemarin banyak footage lama. Fix box tuh. Kayaknya belum dicari lagi tapi ini. Belum lo klik lagi ya? Belum semuanya. Keren tuh ya. Ada berapa tuh? Baik banget tuh. Banyak banget yang dari itu tahun 98 lo ya. apa tuh? Ikan lo yang lo pon yang lo popnas. Itu malah ya 96 97 tuh. Gila, itu siapa yang ngerekam, Bi? Kalau era Lupa gua, ganti-gantian emang. Gila, handycam ya. Handycam. Handycam banget, gambar goyang-goyang kan. Dulu emang kalau dokumentasi doi kita akuin deh. Udah. Walaupun kadang-kadang kita ngeliatnya anjing. Siapa dia? Iya. Kayak banget nih tiap kali main videoin mulu. Ya dulu kan begitu. Sekarang Alias ngiri dulu punya handycam tuh. Jujur. Aku dia begitu. Padahal sih pingin juga gitu. Masuknya di videonya gitu. Tapi Mbak Mayor dulu bukan punya gua aslinya handycam ya. Gua pasti minjem. Seniat itu. Oh gitu ya? Belum ada YouTube aja. Iya. Tapi rare tuh. Tapi barang banyak. tapi dikumpulinnya di lu. Betul. Filenya. Memang program gua modal beli kaset, pinjam, rekam. Mini DV ya. Mini DV ada yang dulu yang 96 itu masih kaset gede tuh. Nggak jelas mini DV tuh udah 2000 lah, 2000 awal. Keren. Kita nggak ada Mute. Pas Outsiders ya. Gak ada. Alan foto doang, lu udah sempet tanya belum? Lagi dicari katanya. Lagi dicari sama Rizky. Rizky juga, iya. Cuman kan Offsider dulu Kayaknya feeling gue modal nggak. tuh sama Tapi dia. feeling gue kayaknya nggak ada buat. Karena kalau ada harusnya foto itu begitu abis event minimal kita lihat. Nih ada nih. Gue agak pesimis sih, tapi gue nggak tahu. Enggak, dulu tuh pernah jadi pernah ditanya si Rizky bilang ada, cuman gue lupa taruh di mana. Sebagian memang ada yang kehapus dia bilang, tapi sebagian ada. Foto. Foto. Ini video. Video makanya sih keren. Rizky foto tuh banyak tuh kalau nggak salah pas yang di tenda apa? Tenda Semanggi Tenda kita. Semanggi ada. Karena gue udah dikasih dia foto juga tuh. Tenda Semanggi. Kita iya foto kita Rizky sama Alan. Harusnya. Ini video lengkap dia. Terus salah satu Yang lo main juga ada. Yang dia main. Lo main ada. Ya, kan gue udah dapet tuh satu kemarin. Nah, ada kali gue. Emang ada gue? Ada. Yang pasti game final. Offsider. Iya lu lawan, kita lawan dia. Itu ada. Iya. Terus semifinal lawan siapa tuh? Lo yang tahun sebelumnya sama Jembe apa? Apa Indo apa? Indo Bowlers lah iya. Ah, itu ada Sama- tuh, gua ada. Sama anak-anak keramat. Iya ada tuh. Ada. Wah, Wih, Ada. gitu. jujur itu ada almarhum Bung Ivan Keramat, temennya Bung Acel udah Oh, meninggal iya, juga. bener. Itu head coach gue. Seinget gue maaf, yang bisa main cuma 4 orang. Cuma bola sama di Jembe sama gue mulu. Iya. Puas gue, wah explore tuh. Nah makanya di footage 2006 harusnya gue lebih eksplosif sih. Harusnya tuh. 2006 tuh, itu 2006, 2007 dan gue selalu suka posting si era streetball kita dulu. Karena yang nonton sebanyak itu, Bot. Jadi seseru kayak itu ya. yang nonton itu kayak anjing dulu begini nih. Gitu. Tapi 2006 gue belum main nih. Belum. 2007 lo bareng Acel. Iya, karena gue baru setahun pensiun. 2008. 2007 bareng Acel. 2008 itu. 2008 yang kita final itu 2008. 2009. Yakin gue. Hah? 7. Karena gue yang jaga Vicky. Yang lu kirim ke gue itu 2007. 2008 profesor datang, gua nggak main.
Ingat timeline-nya gue. Oh, untuk yang ininya ya. Finalnya. Di grand finalnya ya. Iya. Yang 2008 yang Profesor main lo free throw yang sama Delano. 2008 ya. 2008. Nah 2007 yang lo video kirim ke gue. Dia cuma sampai di Tendas Manggi. Iya, benar. Yang All Star dari Offsiders Gua gue nggak main. macet. Iya lo mat ya, benar. 2007. Oh iya, Tendas Manggi 2007 ya. 2006 2007. Ya betul, 2008 udah pindah tuh kita tuh. Iya ke Depok. Depok. Wah itu sih Tendas Manggi buat gue sih ada building-building. Perfect itu. Iya. Perfect. Itu kan SCBD tuh. Ambience-nya bener-bener dapet Wah gitu. gila sih itu sih. Ada rap battle. Kapan lagi tuh ada ya kayak gitu-gitu ya. Mainframe kemarin di postingan gue komen tuh. Gue ada footage lama nih. Gue belum WhatsApp dia sih. Mainframe dulu udah kontes ringnya patah. Yoi. 2006. Yoi. Serba bisa juga tuh. Ini tapi sekarang misalnya nih, Joe Mainframe tuh. akhir tahun Akhir tahun. dibikin nih. Apa namanya? Sama kayak tahun-tahun sebelum kayak tahun dulu lah. Ada orang-orang baru muncul gak? Bisa. Ada. Bisa. Enggak yang off the radar dari kalian berdua nih. Bisa. Ada tuh ya. Minimal yang flashy kayak ya Iya, saya kan iya. banyak. Bisa Apalagi banget. sekarang. Bisa. Nggak, kalau gue bilangnya gini. Main streetball nih konteksnya ya. Streetball. Main flashy sama flashy streetball menurut gue beda. Ini menurut gue. Lo flashy di pertandingan official kayak 5-on-5. Ya, yang bisa banyak gue setuju. Lo terapin di streetball belum tentu bisa. Atau bukan belum tentu bisa, belum tentu kelihatannya flashy-nya itu flashy-nya streetball. Nah, pertanyaan gue maksudnya kalau dibikin lagi streetball nih akhir tahun nih. Kan lo sekarang masih inilah ya, masih update lah dengan dunia streetball sekarang nih di Indonesia nih misalnya. Ada nggak tuh yang tiba-tiba yang coming off the radar gitu kayak, wah ternyata ada yang masih main streetball ya. Yakin kok ada. Gayanya yang Yakin gue ada. masih ada ya? Cuma begini memang karena gue Bayu dan teman-teman Future Ballstar semua terkontaminasi sama N1. Dulu memang ada ibaratnya buku kungfu nih. Iya. Memang bumerangnya tuh begini. Anak sekarang nggak bisa. Oh gitu. Kuda-kudanya tuh anak sekarang nggak bisa. Different style. Different style. Itu gue bisa klaim tuh. Dulu kan lo mau through the leg, weak side kesini, nih, tak. Sekarang enggak, lo mau back to papa aja kaku. Ya. Itu bedanya. Pertanyaan gue, apakah karena mereka sekarang lebih melihat ke YouTube bowlers, MK, kayak Iya Showtime. bisa jadi, bisa Nah, jadi. ini gayanya begitu. Iya nggak apa-apa iya. Ya sesuai kiblat sekarang Nggak, aja. iya nggak apa-apa, cuma not that entertaining. Nah, maksud gue justru yang baru-baru ini kiblatnya yang sama kayak dulu nih. Kira-kira ada nggak tuh yang muncul tuh? Yang artinya kan udah jarang kan orang yang maksudnya masih konsisten main begitulah dengan streetball kiblat yang dulu. 10 nama ada, gue bisa sebut. Ada Mara Baby Showtime Jogja, Lana Maniman, Rico Haleluya. Itu kan orang Rahmat. Iya kan orang lama yang masih Iya, main. iya. Ada 10 orang ada. masih dengan gayanya Iya. begitu. Oke. Kalau orang lama ada. Iya. Cuman yang baru-baru lo nggak tahu itu ya. Nggak ada. Dengan kuda-kuda kayak kita, nggak ada. Yakin dulu bilang nggak ada. Yakin Calvin Stepback, basket ojol, belajar bumerang coba lu. Beda. Mereka fundamental dulu. Kalau gue deh, kalau Bayu kan pemain pro ya, gue kan in between tuh. Iya. Berbarengan. Jadi beda sih, beda. Kuda-kudanya. Nggak luas gitu ya. Gue Nggak ada habis. experience signifikan kemarin gue eksebisi di SMA 21 Pulau Mas. Ada brand, gue eksebisi di situ ada Calvin Stepback sama Arya. SMA 21. Oh, di Iya. sebelahnya SMA 22 tuh. Iya. Gue sama Bayu dulu. Gue dulu sama Bayu kalau eksebisi 99% isolation. Ya. Iya emang. Mereka enggak. Bang kok lu? Jadi mereka kaget setiap gue pegang bola, show. Mereka kaget, hah? Lu jarang fast break? Ya fast break. Kalau lu di depan gue passing back pass. Cuma buat mereka kaget. Tunggu, siapa yang ngomong gitu? Calvin Stepback. Wah. Nah itu. Jadi mereka kalau basket, gue bilang gini, cuy umur gue tahun ini 43, gue main basket setahun 3 kali. Masih lu kalah sama gue? Iya. Nih gue Bayu, nih di depan gue nih, minimal jadi 2 trik nih, 5 detik. Mereka enggak, ya enggak salah juga, poin. Mereka dengan kaki bawah gitu. Kalau kita dulu jadi rujak loh.
Iya karena Hot sauce profesor, rujak lo bon tak. nah sepakat gue karena itu gue ngeliat pas kemarin di All Star kemarin. Kan gue satu tim sama Rico kan. Haleluya. Terus gue bilang pas udah masuk ke menit-menit keberapa gue bilang Hajar aja kok gue bilang. Iya, main tuh dimakan kayak layaknya. Maksud Bagus gue, ya. Sesuatu yang gue gak kaget karena kan gue juga grow up di era kaget juga maksud gue gitu. Tapi memang ada yang menurut gue ya kelihatannya jadi bukan kaku ya, cuman siapa nih? kan ada Calvin Stepback, ada si pembangkit ojol Si gitu Stefan, kan. ya. Ya mereka kan dengan gaya mereka lah ya. Ya MK lu suruh gitu juga kaku. Iya. Tapi ya harus diakuin kayak si Ojol udah shifting juga memahami apa yang Rico bahas barusan. Gaya mainnya kalau gue lihat klipnya sekarang juga udah mulai ada old school. Buat mereka old school, buat kita new school streetball. Gerakan-gerakan flashy-nya. Ya itu bahasa gue setuju tuh. Nah. Old school. Buat mereka old school. Ya itu maksud gue. Apakah generasi sekarang ada gak sih yang masih berkiblat dengan old school streetball gitu maksud gue kok? Ya, memang tapi harus diakuin juga environmentnya kan juga ngaruh. Kalau kita dulu kita datang bertiga berempat, teman-teman kita mainnya begitu semua. Yang mereka nggak ngerti ya kita tetap cuek ngerjain. Kita asah terus. Kalau sekarang mereka sendirian datang, banyak yang nggak ngerti jadinya. Ngerti nggak maksud gue? Jadi pada kaku-kakuan aja jadinya. Gue mah happy aja sih. Lu percaya nggak? Gue punya follower sekian persen. Yang profesor aja mereka nggak tahu. Iya. Mereka, bang kok lu bisa basket kayak gitu sih? Oh gue lihat profesor. Profesor siapa bang? Jadi Gen Alpha itu ngeliat gue udah gila. Paling mereka mikirnya Kan itu Profesor kayak Stick set tuh, piece. Itu kayak set piece kuda-kuda kayak gue behind the back itu satu set tak pasti lo weak set ke situ tak. Yeah. Itu ada alurnya. ada sequence-nya. Nah gue 80% punya jurus itu pasti dapat, Bayu juga. Itu buat mereka tuh nggak pernah terinfluence. Profesor siapa, Mbot? Profesor Stick kan Stick ya. Jangan. Kampus kan. Sekarang lo misalnya gue bilang juga sama mereka. Lo ditonton puluhan orang deh misalnya sebuah cup gitu, nggak usah ratusan. Lu suruh minggir isolation jaga aja itu udah down lo mental musuh lo. Minggir. Ayo jaga lo. Down. Lu gue mau ngomong apa? Backstabber 80% dapat masih. Dari zaman Presiden SBY sampai Prabowo dapat. Bang itu mulu masih dapat. Kenapa enggak kan gitu kan? Iya, Sama benar. seperti profesor. Si profesor juga yang gini tak. Nah itu ada psikologis yang. Nah kalau gue sih tetap balik ke topik gue kemarin di interview Maple Media kan. Gue bilang Profesor MK, profesor gue. Karena lu punya sensasi tersendiri di saat nonton dia. Show. Anjing dribble gitu. Indah. MK keras. MK ya setuju. Iya, setuju. dua market berbeda. Dua market berbeda, Gitu. sepakat gue. Tapi ya memang udah beda ininya sih, beda marketnya. Kalau lo ngelihat, kalau gue sih ngomong gini, kalau dulu tuh yang gue beli artnya, Ya memang. iya kan. Kalau sekarang emang, ya tadi lo bilang mungkin kerasnya. Jadi entertainmentnya tuh justru malah di situ kan. Kayak lo bukan ngebully sih ya, cuman kayak trash talk-nya lah. Tapi siklusnya sama. Sebenarnya itu justru buat kita old school streetball. Di eranya kita yang zaman sekarang itu old school streetball, no blood no foul kan. Jebret. Hard Bener knocks, gak? hard knocks. Iya kan? Itu buat kita old school. Buat sekarang versi kita yang flashy nge-trick dianggapnya kita yang old school. Tapi gue cukup bersyukur gue mengambil aliran profesor yang sangat meminimalisir double. Kampus mana? Apa? Kampus mana? Nah, Mustopo. Profesor Dr. Mustopo. Profesor Dr. Mustopo. Belakang sensi. Iya, benar-benar. Nggak, karena kayak Mara Baby Showtime, gue liat suka di kolom komen, bang kok double? Itu kan dijelasin emang ada culture seperti itu. Betul. Cuma kalau gue walaupun variasinya nggak sebanyak itu, at least bisa dipakai di game reguler gitu. Ya profesor kan juga kayak gitu stylenya. Istilahnya gini, balik ke topik MK sama profesor ya. Istilahnya kemarin lu lawan Brownie deh. Brownie masih bisa gini lo lawan MK, lu mau poin gimana? Tapi Brownie lawan profesor masih bisa takut. Gue dikolongin lagi. Nah, Ini itu habis aja nih dah. gue dikerjain. Iya, ada satu peluru yang ditakuti dari streetballer karakter profesor menurut gua.
itu juga kejadian kalau boleh jujur sih, kejadian di Indonesia sih. Pada zamannya dulu banyak pemain-pemain quote unquote yang profesional disuruh tampil gitu main, ketakutan gitu. Mereka bukan takut, malu lah kalau sampai dia kena kolong lah, kena Ya, apa. sama aja kayak di NBA aja, siapa yang berani jaga Kyrie sebenarnya? Kyrie itu the last beast-nya versi yang bisa segalanya. Lo suruh main basket kayak apa dia mampu. Nggak ada yang berani lawan Kyrie. Sepakat sih gue, karena ya, maksud gue secara overall bahkan di Indonesia juga sebenarnya ketakutan itu ada. Jadi waktu kalian main streetball itu banyak orang ya pasti ujung-ujungnya ngomongnya gini lah, ya kalau emang main basket biasa boleh deh gitu kan. Tapi kalau mainnya ala streetball ya ntar dulu gitu. Ketakutannya bukan lebih ke arah sana kalau menurut gue. Karena sebenarnya sih dikolongin aja, kenapa emang? Maksud gue Nggak, timeless buat apalagi zaman sosmed. sekarang Ya, maksudnya. kalau sekarang. Iya. Ya lu bikin counternya lah, kan gitu. Iya kan nggak segampang Kan- itu juga iya. Iya, maksud gue bisa gitu. Apalagi lu terbiasa stay low, wah beda buat. Kelar atasnya. Terus Tornado. kelar. Udah Flintstone Shuffle. Gitu. Tapi anyway kalau gue happy ada, ya termasuk walaupun gue gak terlalu suka gaya mainnya ya, yang selalu fall terus, ada kayak Showtime, ada MK. Gue happy karena mereka menginfluence orang di dunia streetball hidup lagi loh. Walaupun konteksnya one on one, gak apa-apa. Gak apa-apa. Walaupun beda cara tapi secara mother nature-nya streetball-nya ada gitu Benar. Benar. Dan apa namanya, itu juga lebih mudah untuk diterjemahkan karena mainnya kan di playground, di taman-taman segala macam, tanpa ada boundaries. Lu harus jago banget apa segala macam. Menurut gue culture roots-nya yang membedakan streetball sama si basket pro itu sih, secara engagement-nya. Impact daripada itu juga sekarang ada berapa macam pebasket coba di Indonesia sekarang. Tanda kutip nih kalau lu bicara konten kan. Nah namanya pebasket. Iya. Nah, itu dipopulerkan Densu lah. Iya makanya semua pada ngikut. udah banyak kan Iya. sekarang kan gitu. Pebasket ojol, pebasket kampung itu. Tapi gue mau shout out buat Arya sih itu dia hustle banget. Gue support tuh dia, anaknya sopan, baik dan lain-lain, ngonten terus. Iya willing buat push the limitnya gila sih si Arya itu tuh. Dan dia punya produk sepatu loh. Iya. Namanya Oh, iya. Hoop Hero apa, dia jadi BA-nya kalau nggak salah tuh produsennya di Batam apa. Arya keren. Ya semua sih Calvin segala. Anyway kan bisa mempopulerkan basket dengan caranya mereka. Oh iya pasti. Gitu. Part of the industry lah. Iya lah. Sepakat gue. Walaupun kalau pebasket sombong emang tuh sombong beneran. Berhak. Berhak. Iya gue bilang berak. Tapi Iya, memang berak. iya. Jadi namanya emang sesuai. Tapi ya emang orangnya jago maksud gue. Iya. Jadi emang sesuai. Iya. EK-nya emang masuk gitu. Iya. Gue juga kalau nggak ada dia gue nggak main tuh dulu. Kalau nggak ada Densu gue nggak main bi. Maksudnya? Kalau Densu nggak cedera gue nggak main. Oh. Filipin, kita try out Filipin. Gue lupa tahun 2001 masalah. Try out Filipin, dia cedera tuh. Gue sekamar sama dia tuh, gak ada cedera. Dia sudah sampai marah-marah, dia bilang, wah gue malu nih gue datang ke Filipina, gue cedera, gue nggak bisa main gini. Iya gue dengar ceritanya Iya tuh. kan, terus gue bilang, ya udahlah, Daeng, nggak apa-apa lah. Gue bilang, wah udah pakai marah-marah terus, udah tuh, blessing in disguise, gue dipanggil tuh sama pelatih kan, tanya, lu tahu, Denny lagi, si Daeng lagi cedera, iya, gue bilang, kenapa coach? Lo mau main nggak? Iya main, tapi gue minta lo gini. Nah semenjak dari situ tuh, jadi emang salah satu door opener gue di dunia basket tuh karena si Densu. Tapi gue perlu api dari dia sih. Terutama di dunia sosmed, dia total guru besar gue sih. Jelas. Terakhir gue ngonten sama dia, si motivasi sih, alias gini. Gila lu sibuk banget kok, salut gue sama lu. Salut. Lo keep going apa, wih ada angin apa ini. Gak ada 10 detik gini.
Tapi kalau basket lu gua habisin masih bisa sih. Udah, iya gua tahu. Tadi baru dipuji anjing gua bilang. Tuh kocak gitu. Iya, love language lah. Love language. Coba anyway ya dia suka gak suka mau gak mau lagi menjadi mercusuarnya. Betul. Basket juga. Dia punya platform bagus segala macem ya. Memang bisa dibuktiin bahwa ya udah quality yang bener pebasket ya. Iya. Content creator Satu apa, omongan kayak yang gitu. Double package lah. Satu omongan dia yang paling gue inget dulu ketika dia main, dia pernah ngomong gini sama gue. Someday buat suatu hari nanti gue bakal jadi artis. Detik itu juga gue ketawain dia. Anjing lu gue bilang. Daeng geblek lu. Lu tuh cuma main basket gue bilang. Mimpi lu jadi artis. Enggak, someday gue bakal jadi artis. Fish, kejadian tuh. Gue rangkul. Selamat ya. Gue salut sama lu, respect gue bilang. Telek. Dia ngomong dari dulu artinya bahwa emang dia tuh kalau punya kemauan, ini orang nih. Dikejar sampai ujung. Kejar sampai ujung. Segitu Mentalnya sih buat. iya mental, segitu disiplinnya. Determination ya itu berarti ya. Itu kuat banget deh. Dia ngomong gitu dulu. Sama menurut gua kesuksesan itu the whole package dari disiplin, mental sama ini juga sih. IQ ya. IQ. Pinter tuh. Iya. Si pebasket sombong tuh. Ngerokoknya dikit. Jagoan gue. Kan. Event basket. Kan tahu nih. Juga beda dulu. Buset. Bayu nih, Bayu meeting. Kok kita mau waktu itu gue sama dia jadi official coach buat All Star 2012 apa meeting rumah gue yuk. 2 slop di meja. Ini kayak rapat PK. Gue bilang, tuh Bayu. Densu juga ada tuh. Waktu itu gue kemarin gue roadshow luar kota sama dia. Simpati apa ya? Bayu brandnya. Kamar sebelah. Gue gak bisa tidur nih. Ngobrol dong. Buset, asapnya. Sampai di telepon resepsionis, Papa, asapnya itu. Dan satu slop beda. Jantungnya kuat banget tuh. Jarum coklat. Ya kan? Dan tuh jarum coklat. Dia mil nih. Emang. Meeting Makassar itu. Meeting Makassar. Iya, gue bilang paru-paru basah nih. Besok flight jam 3 kita itu enak. Dia kuat sih, fisik kuat juga tuh dia. Kuat. Dia kuat dia. Kuat. Dia kelahiran 81 Mot ya? 81 dia. 81. Emang pas baru datang sih kayak ya maksudnya orang yang kelihatan ketika masih rukinya dia tuh kayak ini orang petarung nih gitu. Berani dan fokus dia. Benar. Berani dan fokus. Benar. Dikejar pokoknya dia kalau udah mau apa kejar sama dia. Masuk ke IBL. The best defender for all time. Basket Pro Indonesia. Cila top steal. Iya, jelas. Gue tahu. Udah. Marutkan Dahya aja katanya. Kalau top steal sih gue ya. Gue udah tahu. Nyari jawabannya gue. tahu. Gue bingung. Bot gimana Bot menurut lo Bot? Iya, gue top 3 ya. Ya kalau bisa satu biar lebih valid, biar lebih. Ya top 3 ya, top 3. Kalau top 3, ini semua era nih. Satu dong. All time jadi All era. Jordannya satu orang aja. The best defender. Susah kalau satu. Kalau by stats kan kita udah pernah tahu lah ya. Kawan kita satu ini nih, kalau by statistik stealnya tuh. Cuman kalau bicara kan beda-beda ya sebenarnya kan defense itu kan kombinasi dari berbagai macam angka ya, stats, korektif ya sebenarnya. Tapi kalau gue lebih melihatnya gimana orang yang bisa berkontribusi nggak cuma di satu angka gitu, banyak lah gitu. Jadi susah kok kalau nyari satu menurut gue. Ya udah first impression deh, ya 3 deh boleh. Lu siapa lu? 3 ya. Satu pasti dia. Kedua tuh gue ada kalau yang sekarang ya saya gue suka tuh, defense-nya bagus. Ya saya. Wih mantep. Ketiga siapa? Tri Ajana Adiloka. Itu masuk di list gue. Tri ya. Tri masuk di list gue. Guru gue untuk defense itu. Bisa sih. Felix Bindato enggak? Oh enggak, dia offensive player. Offensive player. Offensive player deh. Siapa 3? Tri boleh Tri. Iya. Lebih. Gue
Yang gue bisa sebut sih Tri sih. Itu yang bener maksud gue rasa dia di atas gue. Karena gue belajarnya copy paste banyak beberapa gerakan dia. Ya, beliau dari Bali ya? Beliau dari Bali ya? Jago banget defense-nya. Ngeri. Pemain asing dia yang jaga. Oh iya benar itu. Waduh. Oke, Tri Anjanda Adi Loka. Bener kan berarti knowledge gue bener dong? Dulu Bener legenda dong. sih emang. Bener. Gue juga baru masuk di Aspak tuh. Jagain dia. Enggak, yang gue denger apa gaungan omongan orang tuh, lo kalau mau jaga main asing dia tuh nomor 8. Dulu rambutnya gondrong lagi. Beuh. Dulu mah kalau udah ada rambut mulet kok dia mulet tuh. Telek. Skippingnya 3 lat. Gila itu. Kakinya ada aja gerakannya mau lari kemana. Udah lumping. Ya, Aspak di era itu sih gue juga Felix Binda tuh The Lion. The Lion. Felix The Lion. Funky kidal kan? Kidal keren. Sini kering. Corner 3. Keren Felix. Yang ngasih sepatu gue dia, sepatu Iya. Iverson pertama kali tuh. Oh gitu. Syukuran. Apa? Syukuran. Syukuran walaupun kelingking mak dekung dikit. Masa dikit. Yang penting dapat. The best handler for all time. Indonesia. Indonesia pro. Ini nggak peduli fancy atau non fancy ya. Terserah. Tapi kalau lo merujuk ke NBA, otomatis fancy karena kan Iverson sama Kyrie yang ada di situ. Yang variatif kalau merujuk ke NBA. Handles ya, bukan creativity lain ya. Gue between Wisang Kelly. Gue Kelly gue. Wisang Kelly. Gue Rowe. Gue Kelly. Kalau Rowe tuh textbook, Kelly versi street. Ya. Ya, pilih. Rowe. Kelly gue Kelly. Kelly Rowland kan? Iya. Kelly Rowland. Jangan. Kelly Furtado kan? Wah, Kelly Slater kan? Ya, server. Berarti tadi mirip-mirip ya. Gue Yeah. nyebut Mastri. Oke. Handler, setuju. The best passer. Waduh. Bukan perkara assist ya. Iya. Ya bisa juga lah. Gue Inal. The best passer siapa itu? Inal. Gue Showtime sih Budi ya. Oh iya, Sultan Budi. Kalau Ali Budi Showtime tuh. tapi dulu ada gue nyebutnya underrated player. Main Angsapura tuh, Dayat. Dayat, Kartasasmita. Iya. Itu Steve Francis Indonesia itu. Itu sebenarnya pemain yang kalau ikut di streetball juga bisa tuh. Ya main tahu. Main dia. Main itu finalnya gua Bolsar baru- Medan? Bolsar Medan All Bolsar Final tuh yang 2009. Tuh dia semua diambil sama dia begitu. Apaan? Ya gak apa-apa, sah aja. Kita kan punya Aceh. Iya. dong. Oke, lu dia berarti Dayat gue. Passing passing Inal gua. Passing nah. Dayat gue. The best big man for all time. Gue Derek Michael. Oh ya. Ya kalau ada doi sih gue doi. Kalau ada doi ya. Walaupun di umur masih terbilang muda, gue Derek Michael sih. Derek Michael gue segitu impresnya gue. Gue soon to be mungkin dia ya. Kalau nggak boleh ada nama Prosper mungkin Prosper gue. Seru kali ya kalau mereka mau one ya. Tapi Leicester tuh jarang main post nih. Benar, seru. Hah? Leicester Prosper jarang main low post. Iya tapi big man kan. Big man. Iya, Tapi jarang main low post. Dia main era sekarang. Iya. Derek Michael juga jarang-jarang low post. DMX ya. Lewat. DMX. Terakhir, istilahnya ada kompetisi one on one for all time. The best one on one player for all time dari tahun ke tahun. Liga Pro Indonesia. Gua Densu Prime Aspak. Jambo 2003 2006. Densu gua. Gue one on one, gue harus bilang Ali Budimansyah nggak ada satupun yang bisa jaga. Oke, kalau gue Densu tuh MK. One on one-nya yang one on one, check One-on-one. ball, check Iya, ball. iya. Betul. Poin jalan terus kan? Iya. Iya. Densu tuh MK, Budi itu cash time. Itu kalau menurut gue. Jadi kalau main berdua tuh. Karena tipikalnya begitu tuh. Cocok. Iya dia Budi, gue Densu. Iya. Lo
Ya itu. Jadi kalau one on one kan, ketemunya finalnya 2 itu tuh. Densu lawan Budi. Sama aja kayak lu ngelihat MK lawan kayak Showtime. Fix. Bagaimana dengan main low post? Ya kalau low post Ya kan ada kalanya dong. ada kalanya. Ya Betul. Masing-masing prime kan? masing-masing prime Masing kan. prime kan. Budi prime lompatannya. Ya kalau low post Densu. Betul, bakalan Tapi ISO bola-bola godek sih Budi sih. Budi sih. Cepet deh, cepet. Iya. Bukan Wisang. Wisang masuk kategori. Karena dia overall dia bumpingnya dia New York Tapi banget kalau ya. lo bikin turnamen mungkin Usang stopnya di semifinal tuh kalau menurut gue. Karena size. Wisang prime, Budi prime. One on one. Seru pecah sih itu. Ayo lah. Ayo lah. Gue nggak tahu Bi. Gue ketika Budi prime gue nggak main sama dia. Kan IM ya, era IM ya. Iya, karena gue main sama dia kan udah sebenarnya itu juga bisa dibilang bukan prime tapi masih jago kan, Iya. masih ngedang-ngedang gitu. Iya. Tapi kalau raw prime baru datang aja gue main sama dia. 11-2 tuh gue kalah tuh. Dia lu cerita. Iya. Gue raw kali. Nah, harusnya kalau lu tadi bilang top 2-nya Iya, masuk deh. Densu Budi, tetap Budi harusnya dong. Berarti kan ini jadi Ro Densu. Enggak kan lu main beda kan? Lu tadi nanya yang kedua apa tadi? Pertanyaan lu. Prime sama prime. Iya. Antara dua pemain doang kan? Iya. Bukan turnamen one on one kan? Iya. Iya. Enggak, gue top 2 one on player, gue nyebut satu nama, Densu. Oh. Dia Budi. Lu siapa? Pilih satu nama aja. Tadi lu sependengaran gue 2. Iya 2 Densu sama Budi sama finalnya. Budi. Iya Kalau kalau main favorit lo Akiat. wow. Peking Day bagaimana? Peking udah jago. 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 Tapi aduh gue mau ngomong gimana ya? Ya kebetulan Jago sama Gue punya di atas bukunya jago tuh ada gitu. elit. Di atas jago tuh Iya, ada elit. kebetulan Dia gue punya jago, bukunya. Jago parah. jadi gue seneng kalau gue dulu jaga Peking Day seneng gue. Tanya dia, gue seneng banget. Dia pun juga seneng. Karena bukunya kita punya. Iya. Nah kalau 2 orang ini bukunya susah. Apa kalau ibarat buku tuh bapnya banyak. Iya. Ya tadi kan Mario sama Budi jadinya Mario. Di masa prime kan? Iya, ini prime semua prime. Best point. Oh iya. Prime semua, berarti Densu Ro dong. Di top 2-nya jadinya. Tapi kalau turnamen, iya. Kalau turnamen sizing Budi. Kalau turnamen sizing Budi. Cuman kalau di kala masa prime tanpa harus main one on one, gue suka Ro. One on one ini. Kalau one on one udah Budi Densu finalnya Densu menang. Kayak di Bolis Live. Iya. One on one udah tuh setengah lapangan punya lu. Densu. No, shout Sama gue shout deh. out juga untuk Batam. Batam harus masuk kategori itu kalau daerah dulu. Sinjing. Bener juga. Jago Sinjing, itu masih Batam, defense-nya Puja Kusuma. bagus. Atau 7 pemain basket yang lehernya kayak Tyson dia kok. Iya. Ada leher Emang itu, ada ah. leher? Ada Kan leher. kura-kura langsung gitu. Kayak Tyson deh dulu. Iya, Tyson. Bah. Dulu latihan, Densu baru masih rookie. Batam tuh baru tahun kedua tuh di Aspak. Tuh, wah dua-duanya prime tuh. Latihan sih lu siram bensin mbak berapi. Lu tau yoyo kan yang ada besinya tuh kalau Iya. diputar keluar api Iya. itu nah. Gitu, keluar api. Keluar api. Si Rico tuh kuplay cuma nontonin doang. Karena starting five-nya itu direbutin satu posisi Densu atau Batam. Satu lagi pasti Rico. Itu latihan beradu. Kok gila. Udah gue duduk nonton sebelah di apa dari pinggir lapangannya. Ngerokok, lu ngerokok enggak? Ngerokok. Kan lagi latihan. Iya. Tapi jujur dulu pemain yang ngerokok banyak. Iya. Iya, itu bedanya. Bedanya. Sekarang enggak. Tapi enggak tahu. Pemain sekarang. Vape. Oh enggak. Vape kali Bi. Enggak, Vape saya. very sedikit banget. Hampir enggak pernah lihat gua ada yang ngerokok. Serius? Betul. Itu beda banget. Era kita mungkin 60-70% perokok semua tuh. Pemain pro di era lu 70% ngerokok tuh. Iya. Iya. Dan semua ngakuin, termasuk kayak kemarin gue ketemu Oki Tamtileh itu. Dia bilang, this is the difference. Zaman kita dulu selesai latihan, sebat Coca-Cola. Sekarang lihat tuh mereka, cooling downnya dengan benar segala macam. Makanannya dari plastik keluarin, pisang dan lain-lain.
Ya emang different era. Which is bagus loh sebenarnya. Bagus Zaman sekarang lebih bagus, lebih bagus. Zaman kita lebih brutal, tapi menghasilkan mental brutal juga. Ya, itu dia poinnya. Big difference, big difference. Itu dia poinnya. 70% ngerokok ya banyak tuh. Coba di tim lo selain Koi, Rico, siapa yang nggak ngerokok? Suko. Batam enggak kan? Era itu? Tak tahu, gua nggak tahu. Suko. Gitu. Ini kayak gue di tim gue paling Marlon. Itu juga kalau lagi kesel megang doang. Rico sama Marlon megang doang tapi nggak dibakar. Soundcam sebelum NBA Final lawan Jordan nyimeng. Iya dia mah jelas sehat tuh pemain. Daripada stres kata dia. Iya. Nyimeng aja dia. Walaupun bakat sih dia dulu. Dia bukan bakat tuh. Sean Kim ya. Iya. Tapi di kamus Jordan ada istilah itu. Ya lu di bawah gua tetep lu kata dia mau bakat mau apa. Jauh. Jauh. Sean Kim bakat sih menurut gue. Iya, bakat iya. Bahkan nyanyi. Shawn Mendes kan? Grand Hill Penny prime time. Penny. Jelas. Gampang kalau itu gampang. Jelas. Gampang. Tapi Grand Hill juga punya kategori sendiri tuh. Walaupun umurnya panjang di karir cedera. Penny nggak cedera di atas Jordan buat gue. Wah gue kontra Masa tuh. sih? Iya. Enggak. Gua di atas Jordan buat gue. Gue kontra gue. Enggak, gue enggak. Menurut gue Penny mungkin levelannya LeBron nih. Kobe lah. Nggak, karena Penny cuma 3 tahun. 2 tahun 3 tahun. 3 tahun lah. Belum masuk prime. Yang sama kayak Derrick Rose. Yang kita lihat itu bukan prime mereka. Baru OTW-nya mereka. Ya tapi gue bilang mentok LeBron nih. Maksud gue gak nyampe bakal ninggalin legacy yang kayak gimana gitu. Menurut gue Siapa Penny? Penny bakalan meledak banget. Tapi ya LeBron legasinya nggak sampai gimana gitu ya kan. Dia kata Penny gini kali ya. Udah bener Jordan pensiun tuh balik lagi. Ya kan? Dapat kesempatan kan Iya. gitu kan. Malah pas All Star didodorin. Itu. Pindah langsung check dia tuh. Bener sih. Final sama Rockets kalah. 4-0. Gabung sama Kobe. 4-0 tuh. Oh lu Penny lo ya. Gue Penny. Grant Hill apa ya menurut gue terlalu decent sih. Kayak Jago, tapi terlalu sebentar iya. Sama ya terlalu biasa aja mainnya. Layaknya small forward pada umumnya lah. Regular. Menurut Chris Webber juga biasa. Chris Webber. ya Chris Webber lagi. Juan Howard lagi. Lebih jago Chris Tapi Martin. Fab Five kan dia. Fabris Pak juara sih kagak. Ya kan malas sekarang baru Kaos bikin kaki kan. hitam kita pakai. Iya. Kaos kaki hitam gara-gara Fab Five itu. Kalau rambut cat era kalian siapa itu? Terinfluence jadi Rodman. Yang Pon Iya. DKI. Ini awalnya dia nih. Awalnya dia. Masa sih? Kalau gue lihat bukan dia sih. Siapa? Lupa gue, tapi bukan Bayu kalau gue ngeliatnya. Kalau Kondro pertama gue lihat Rico Antono. Pro. Iya. Enggak, kalau warna sih dia. Gue bukan, malah lupa gue. Karena waktu itu pokoknya Pon tuh dulu kita kiblatnya sama dia. Dia pakai apa kita seragaman yuk gitu. Ya gue masih SMP kali belum notice. Iya dulu. Kan SMA kan berarti kan? Dan ke salon. Iya makanya pakai itu sendiri. Sendiri kita. Pala panas tuh. Pala bleaching. Bleaching sendiri panas jujur. Ya harusnya nggak kena kulit, anget pala tuh. Ya udah kayak lo ditempel bohlam tuh, anget. Iya tahu ya begitu. Gue dulu di Lutuye gue Lu tuh ya. ngecat. Dia depan pasar sana Dia gitu. nih, gara-gara dia nih udah mana kalah lagi final. Kalau siapa tuh? Jatim. Jatimnya siapa? All Star juga. Maksudnya super team juga itu. Ya Peking Dai. Oh Peking Dai. King Dai. Rogun. Rogun Kalimantan. Oh, Kalimantan ya? Bukan mereka yang 2 meter 3 orang tuh. Jatim ya. Jatim. Brengsek tuh. Final tapi. Final, kalah di final. Lu siapa aja? Final. Tim lo. Acel ada? Gua dia Acel. Gawat. Andre Tiara. Ada fotonya gak? Rico Hantono. Ada foto. Andi Batam. Itu kalah. Marlon Adirangga. Kalah. Gila. Itu nyesel tuh. Sebelum tanding masuk. Wah ditakut-takutin sama penonton. Sebelum kita main, cewek yang main. Cewek juara. Diberhentiin pertandingan. Kenapa? Bakar-bakaran di depan.
Udah. Cewek DKI menang, Jatim kalah, bakar-bakaran. Di belakang kita harus kosong benchnya. Kenapa? Ditimpuk-timpukin. Dulu Pak siapa Setioso ya? Ditimpukin. Cywar. Wah, diganggu banget. Oh mereka tuan rumah. Tuan rumah. Surabaya. Rusuh, diancem-ancem, centang nih. Wah, ini Tarkam sama Pon ini. Tapi itu satu momen dimana kalau gue bisa ngulang, ayo deh tuh. Iya. Bener gak Bi? Cila. Iya, sekarang nih misalnya tanding kau 45 nih, lo kumpulin semua pemain itu, kita ketemu lagi deh. Bra, itu gue cari tuh. Ya lain cerita bot kata Peking Day. Gue sekarang udah jogging. Jogging. Jogging doang. Maksudnya jogging doang. Iya. Gitu. Iya. Berapa skor? Kalah 4 poin. Tipis. 2 bola. Anak zaman dulu, ya kan? Ngebahasnya Sekarang nggak ada ya? 2 bola. Ada. Sekarang 4 poin, 3 poin, 2,5 bola, 1,5 bola. Old school. Udah gak ada Ada. Anjing gue aja gak ngeliat tuh kalau istilah itu udah gak ada. Udah gak ada orang ngomong bola tuh sekarang tuh. Bisa bola oh iya. Fix. Kalah setengah botol. Ya. Ada 80-40. Iya, dulu ada. Ada dulu ada. Iya ada. Sekarang nggak ada istilah-istilah apa ya? Setengah botol gak ada. Setengah botol nggak ada, sama ada yang baru nggak sih kayak gitu-gitu istilah-istilah baru? Tahu. Kayak lo menang tipis apa gitu nggak ada? Gak tahu sih. Lu komentator harusnya kan lebih mungkin nggak tahu deh gue. Nggak ada kalau di pro nggak ada. Kalau lo pakai istilah ngaco aja netizen ngamuk aja. Pakai itu bahasa. Iya. Ini lagi playoff nih, IBL ya. Playoff. Bumi Borneo semifinal. Bogor Hornbills ketemu SM. Waduh ketat tuh. Tapi yang satu lagi Cuma yang pas udah rilis nih udah ada resultnya pasti. 3 minggu lagi nih. yang serem kan Dewa ketemu PJ. Nah, itu. Wah, Tapi di semifinal ketemunya. Seru tuh. Serem. Dewa di klasemen peringkat 3 kemarin. Kan PJ 1 ya? 1 PJ, kedua satu PJ, kedua SM, terus 3 Dewa ya? Enggak, 3 Bogor. 4 Dewa deh. 4 Dewa, 3 Bogor. Waduh. Rio DC borong gelar. Borong gelar. Sesuai prediksi gue di awal, kayak bakal ada MVP baru Rio DC. Tapi emang Tapi dia dapat gelar apa lagi satu lagi? Six man. Six man. Itu gimana tuh? Satu lagi apa? Ini Six MVP man, lokal. MVP lokal kan 3 ya? Six Pak? man MVP lokal satu lagi 3 dia. Apa? Sportsmanship ya bukan ya? Iya, something like that. lah. Iya. Tapi sayang ya MVP sama Six Man digabungin. Wow.